Kita lanjut contoh 14. Tentukan batas-batas nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini. Baik, kita buat dulu 3 pangkat 2X plus 1 ini menjadi terpisah, sehingga target kita adalah 3 pangkat X nanti. 3 pangkat X sama dengan P target kita. Jadi kalau ada plus 1 ini kita pisah dulu seperti ini ya. 3 pangkat 2X dikali 3 pangkat 1. 28 kali 3 pangkat X ditambah 9 lebih dari sama dengan 0. 3 pangkat 1 itu 3, saya pindah ke depan saja. 3 pangkat 2X saya tulis menjadi 3 pangkat X dikurung pangkat 2. Ini kalau dikalikan juga 3 pangkat 2X. Dikali 28 dikurangi 28 kali 3 pangkat X ditambah 9 lebih dari sama dengan 0. Baik, setelah ini kita tinggal memisalkan 3 pangkat X karena bentuknya udah sama nih, 3 pangkat X 3 pangkat X. Kita misalkan 3 pangkat X sebagai P. Maka 3 kali 3 pangkat X kuadrat menjadi 3P kuadrat. Min 28 kali 3 pangkat X menjadi min 28P. 9 tetap 9. Sekarang kita faktorkan. Untuk mempermudah pemfaktoran kita kalikan dulu 3 dan 9, yaitu 27. Kita cari perkalian yang bisa mengarah ke angka 28, yaitu 1 kali 27. Biar jadi negatif 28, kita taruh negatif di keduanya, sehingga kalau kita jumlah jadinya negatif 28. Baik, setelah pas angkanya negatif 1 dan negatif 27, kita siapin nih, kalau 3P kuadrat kita siapinnya adalah 3P per 3. Kemudian angka ini kita taruh ke sini ya, negatif 1 sama negatif 27. Kita lihat nih, mana yang bisa dibagi 3 sekaligus. Yang ini, jadinya P min 9. Jadi faktornya adalah 3P min 1 dan P min 9. Kita ambil P-nya, berarti P sama dengan 1/3 atau P sama dengan 9. Sebelum kita kembalikan P ke 3 pangkat X, lebih baik kita cari garis bilangannya dulu. 1/3 di kiri, 9 di kanan. Kalau seperti ini, nolnya ada di sebelah kiri ya. Kita uji 0, uji P sama dengan 0 ke sini. 3P min 1 sama P min 9. 0 min 1, 0 min 9. Berarti min 1 kali negatif 1 kali negatif 9 itu positif 9. Oke, di atasnya 0 ternyata menghasilkan bilangan positif. Sini langsung saja negatif, yang ke sini langsung saja positif. Selang-seling saja ya. Oke, berikutnya kita arsir yang diminta soal adalah positif. Lebih dari 0 itu positif. Maka kita arsir yang positif seperti ini. Jika sudah, kita tulis menjadi P kurang dari 1/3 atau 9 ke kanan, berarti P lebih dari 9. Kita kembalikan lagi P ke permisalan, yaitu 3 pangkat X. 1/3 adalah 3 pangkat negatif 1. 3 pangkat X lebih dari 9 adalah 3 pangkat 2. Sehingga kalau misal kita anggap 3-nya udah sama, tinggal ambil pangkatnya ya, X kurang dari negatif 1 atau X lebih dari 2. Inilah penyelesaiannya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang contoh ke-15, tentukan batas-batas nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini. Oke, berarti kan ini ruas kiri dan ruas kanan adalah pecahan antara 0 sampai 1 ya. 0 A 1, A di antara 0 sampai 1 bilangan pokoknya. Maka nanti tanda pertidaksamaan harus dibalik. Oke, sementara kita buat sama dulu. 1/7 itu 1/7, pangkatnya tetap. 1/49 kita rubah jadi 1/7 juga, tapi pangkatnya 2. Karena ada X plus 5 ya kita kali X plus 5. Nah sekarang nih, jadi karena 1/7 sama 1/7 itu udah sama dan antara 0 sampai 1, maka tanda harus dibalik. Jadi ini menjadi lebih dari ya. Misalnya ini kita abaikan, jadinya lebih dari. Nah setelah lebih dari, kita ambil pangkatnya nih, jadi X kuadrat min 4X plus 3, kita kalikan jadinya 2X
plus 10. 2x plus 10, ruas kanan kita buat 0 saja. Jadinya x kuadrat, min 4x min 2x itu min 6x. 3 kurangi 10 itu negatif 7. Tinggal kita faktorkan ya. 7 itu jelas 7 sama 1. Biar jadi negatif 6, negatifnya ada di 7, satunya positif ya. Negatif 7 tambah 1 itu negatif 6. Sehingga x sama dengan negatif 1 atau x sama dengan 7. Kita siapin garis bilangan, ada negatif 1, ada 7. Kebetulan 0 ada di tengah nih. 0 kita uji ya, jadinya ke sini nih, uji ke sini. 0 tambah 1, 0 dikurangi 7. 0 tambah 1, 1, 0 kurangi 7, negatif 7. 1 kali negatif 7 itu negatif 7. Ternyata 0 menghasilkan negatif, maka di atasnya 0 ini kita kasih negatif. Sebelahnya positif, sebelahnya positif. Oke, kita arsir yang mana nih? Ini kan soalnya kurang dari, kesini lebih dari, ini lebih dari 0, ini lebih dari 0. Yang kita pilih apakah yang kurang, apakah yang lebih? Nah, yang kita pilih adalah yang bentuk paling akhir ini ya. Jadi kita pilih yang di sini, yaitu lebih dari 0 itu positif. Kita arsir yang positif. Sehingga penyelesaiannya adalah negatif, x kurang dari negatif 1 atau x lebih dari 7. Oke, contoh ke-16. 1/4 pangkat 5x min 1 lebih dari sama dengan 1/8 pangkat x min 3. Ini juga bilangan pokoknya antara 0 sampai 1. Jadi nanti tanda pertidaksamaan kita balik. 1/4 kita buat menjadi 1/2. Pangkat 2, itu 1/4 ya. Karena ada pangkat 5x min 1, kita kalikan seperti ini. Lebih dari sama dengan 1/8 adalah 1/2, kemudian pangkatnya 3. Kemudian kalau ada pangkat x min 3 kita kalikan seperti ini. Berarti kan setengah dan setengah ini antara 0 sampai 1, sehingga kalau misalkan kita sederhanakan, nanti tanda pertidaksamaan berbalik menjadi kurang dari. Ya, lebih dari menjadi kurang dari. Kemudian kita ambil pangkatnya aja, berarti 2 kali 5x min 1, 3 kali x min 3. Perhatikan ya, ini harus dibalik tandanya, jangan sampai lupa. 2 kali 5x adalah 10x, 2 kali min 1 negatif 2. 3 kali x adalah 3x, 3 kali min 3 adalah min 9. Yang x kita kumpulkan ke kiri, 3x jadi min 3x, ketemu 10x jadi 7x saja. Min 9 ditambah 2, jadinya negatif 7. Maka x kurang dari sama dengan negatif 7 dibagi 7, negatif 1. Contoh 17, tentukan batas nilai x yang memenuhi pertidaksamaan ini. Ini masih serupa dengan yang tadi ya, 1/8, 1/4. Kita buat menjadi setengah, ini pangkat 3. Dikurung x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 2. 1/4 adalah setengah pangkat 2. Kurung 12x ditambah 3. Setengah ini antara 0 sampai 1, sehingga kalau kita sederhanakan maka tanda pertidaksamaan akan berbalik arah. Kita tinggal ambil pangkatnya sekarang, jadinya 3x pangkat 3 dikalikan jadinya min 6x kuadrat, dikalikan juga jadinya plus 6. Yang kanan jadinya 24x ditambah 2 kali 3, 6. Kita kumpulkan ke kiri, ruas kanan biar 0, menjadi 3x pangkat 3 min 6x kuadrat, 24 jadi min 24x, 6 dikurangi 6 habis. Setelah jadi bentuk seperti ini, kelihatan nih 3, 6, 24 semua bisa dibagi 3. Jadi kita sederhanakan dulu menjadi x pangkat 3 dibagi 3, min 2x kuadrat dibagi 3, min 8x. Pemfaktoran pangkat 3 dengan ujung yang paling belakang itu pangkat 1 itu gampang. Kita keluarkan x-nya 1. Ini kan ada x1, ada x2, ada x3. Kita keluarkan 1. X pangkat 3 udah keluar pangkat 1, masih pangkat 2. Min 2x kuadrat, x-nya udah keluar 1, tinggal min 2x saja. Min 8x, x-nya udah keluar, tinggal min 8. Kita lanjut,
Yang ini gantian kita faktorkan seperti biasa. 8, negatif 8 yang bisa ke angka 2. 1 sama 8 gak mungkin, 2 sama 4 bisa. Biar jadi negatif 2, minnya harus di 4. Jadi X-nya plus 2 sama X min 4. Kita ambil bilangannya. Kalau X saja berarti X sama dengan 0 ya. X sama dengan 0. Kalau X plus 2, X sama dengan negatif 2. Kalau X min 4, X-nya sama dengan positif 4. Baik, setelah ini kita gambar garis bilangan. Ada 3 pembatas, yaitu negatif 2, 0, dan 4. Pastikan urutan penulisannya benar ya, dari yang paling kecil, kemudian ke besar ke kanan. Baik, karena angka 0 sudah menjadi batas atau pembuat 0, maka 0 tidak boleh digunakan uji coba. Jadi misal saya uji angka berapa? Angka 1 di sini saya uji nih. Ya, 1 ada di area 0 sampai 4 ini. Saya pengen uji X sama dengan 1. Saya uji kemana? Ke sini. X plus 2 sama X min 4. 1 tambah 2, 3. 1 kurangi 4, negatif 3. Berarti 1 kali 3 kali negatif 3 adalah negatif 9. Ternyata negatif nih. 1 yang ada di area ini 0 sampai 4, 1 tadi menghasilkan negatif. Sebelahnya langsung diselang-seling aja ya, negatif, sini positif, sini negatif. Yang paling kanan setelah negatif itu positif. Baik, permintaan soal adalah yang terakhir ini ya, dilihat ternyata lebih dari 0. Itu apa? Positif. Kita arsir yang positif nih. Iya. Maka penyelesaiannya adalah negatif 2 kurang dari X kurang dari 0 ini ya. Kemudian terpisah berarti atau 4 ke kanan berarti X lebih dari 4. Inilah penyelesaian akhir dari soal nomor 17 ini. Berikutnya soal nomor 18. Tentukan batas-batas nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini. Baik, sepertiga 6 dan seperenam itu sama-sama berasal dari seperenam. Sepertiga 6 adalah seperenam pangkat 2. Nah, ketemu pangkat ini, X kuadrat min 2X min 1. Ini masih seperenam, pangkatnya X kuadrat tetap ya. Baik, seperenam dan seperenam antara 0 sampai 1, sehingga kalau kita sederhanakan, tanda berbalik menjadi kurang dari ya. Lebih dari menjadi kurang dari. Kemudian kita kalikan aja pangkatnya menjadi 2X kuadrat min 4X min 2. Yang kanan X kuadrat min 5X plus 4. Kita kumpulkan ke kiri semua, ruas kanan biarkan 0. Jadi 2X kuadrat dikurangi X kuadrat masih X kuadrat min 4X ditambah 5X jadinya plus X min 2 ditambah min 2 dikurangi 4 jadinya negatif 6. Kita faktorkan 6 itu 3 sama 2 biar jadi plus X atau plus 1, ininya yang plus, ini yang min ya. 3 kurangi 2 itu 1, 3 kali min 2 itu min 6. Pas X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan 2. Garis bilangan yang kecil taruh kiri, negatif 3 sini 2. Karena di soal ada pertidaksamaan, ada tanda sama dengan, kita buletin full nih. Nah gini, kita uji sembarang X. Saya pilih 0 yang ada di tengah sini biar gampang. 0 ditambah 3 diuji ke sini seperti biasa. 0 ditambah 3 sama 0 dikurangi 2. Ini 3, ini negatif 2, hasilnya negatif 6. Ternyata 0 negatif. Ini positif, ini positif. Permintaan soal adalah kurang dari 0 itu negatif. Maka kita arsir yang negatif. Sehingga penyelesaiannya adalah negatif 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2. Seperti itu penyelesaiannya.